desa. Juru tolong. Juru tendek. Ayo tilang lekuk aku boleh kejar. Atau rusak. Rombongan warga kemudian naik ke daratan. Mereka langsung ramai-ramai mengangkat barang-barang yang mereka berikan. Barang-barang itu antara lain berupa sapundu atau patung dari kayu tabalien yang melambangkan sosok mereka yang ditiwah. Jumlah sapundu sesuai dengan banyaknya orang yang ditiwah. Sapundu didirikan di sekitar Sangkaraya. Barang-barang yang diserahkan itu kemudian dicatat. Berdasarkan catatan itu, di masa datang, ketika pemberi barang melangsungkan tiwah, keluarga besar Singa Anung wajib menggantinya dengan barang yang sama. Luluhan diramaikan dengan hajamuk atau saling mengoleskan berbagai benda, bisa berupa nasi, minyak, bedak dan lainnya, ke muka warga yang tiba di arena tiwah. Hajamuk dilakukan dalam suasana gembira. Tak ada kemarahan dan ketersinggungan ketika seseorang mengoleskan nasi ke wajah mereka. Hajamuk diyakini bisa mengajak para liau yang ditiwah untuk turut serta bergembira bersama warga yang akan mengantarkan mereka nanti ke surga. Usai warga dari kampung tetangga tiba, keluarga besar Robert pun membawa barang-barang melalui sungai. Pantar pali dan sapundu mereka gotong ramai-ramai melalui jalan desa. Berbeda dengan yang datang sebelumnya, keluarga besar Robert ditugasi memotong titing. Rotan yang sebelumnya dibentangkan melintasi sungai Katingan menandakan tiwah sedang berlangsung. Barang siapa yang melintasi titing tanpa singgah ke pinggiran sungai dan memberi sumbangan seadanya, dia akan terkena denda adat. Pemotongan titing merupakan pertanda tiwah akan memasuki babak akhir.
jempahnya kita sehingga kegiatan itu jadi laksana dengan baik. Terima kasih kepada Mama Pak Kris jadi menyampaikan. Menjelang upacara mempatai metu atau membunuh hewan, para pedagang berdatangan dari ibu kota kecamatan. Mereka menjual berbagai barang dengan harga cukup mahal. Sementara di rumah yang menjadi pusat upacara tiwah, warga kembali menyantap makanan yang disediakan. Setelah itu, persiapan upacara pembunuhan hewan digelar. Selamat Asupa Sundau. Terima kasih Mbak Ibu Dewi hadir ruang acara para akositi hadangan dan aku doho kita sama-sama menari kutun. Ya, tuh kira-kira. Ya, jadi tak lain-lain ya. Ya, iya akan haus, ya, ya. Kamu yang nyiho kita haus, contoh. Jadi salut aku pokok kan. Saya nyiho penuh sangat lima. Bisa tuh kan tiga resep ya. Tiga dokter, amukan dokter Ika tuh harus kemanditun gitu. Dan yang telah membantu kami dalam rangka persiapan kami, sekaligus membantu kami dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga kegiatan ini. Warga Manganjan mengelilingi Sangkaraya. Saat menganjan, warga disuguhi sirih dan pinang. Seorang warga mengoleskan kapur di mata kaki orang-orang yang menganjan. Ini merupakan simbol pemberian kekuatan sehingga warga bisa menjalankan puncak upacara tiwah dengan selamat. Namun sejak Orde Baru berkuasa dan hingga kini, tiwah baru bisa digelar setelah kepolisian mengeluarkan izin. Untuk menyambut Pak Bupati nanti dibunuh oleh saudara Salinter Bapak Rawan, ya, Bapak Rawan nanti untuk membunuh babi, dan yang ketiga Bapak Sasa. Dan untuk pembunuhan sapi yang kedua, yang pertama induk Simau dan kedua Bapak Supri. Atas nama pemerintah desa Temalbaning menyampaikan beberapa hal yang perlu aku nyampaikan akan kita semendiai. Pertama, yaitu kila pelaksanaan pembunuhan metode Tokareh. Arti kita sama-sama menjagakan suatu keamanan, ketertiban, dan sesuai dengan kehendak kita penuh dengan aman, tertib. Bila itu surat izin, yaitu para pihak kepolisian ketinggian hulu, yaitu akan membaca ketika itu, yaitu kelutu awal.
Meninggal. Tidak keberatan mengeluarkan surat izin ini. Mengingat, 1. Laksanakan hari Kamis sampai dengan Sabtu. Ketika korong ngajak itu kira muro tahun nono jena Di tengah lingkaran, seorang warga menandak. Sebuah nyanyian berisi pujian pada Tuhan, harapan kemakmuran dan kesuksesan bagi keluarga besar Singa Anum yang menggelar upacara tiwah ia nyanyikan. Manandak dilakukan dalam bahasa Dohoi Sahiyai. Lalu secara bergiliran, keluarga besar Singa Anum dan keluarga besar yang memberi luluhan menombak kerbau dan sapi yang diikat di sapundu. Usai pembunuhan hewan, bersama keluarga besar Singa Anum dan warga, Robert dan keluarga besarnya memanggul Pantar Pali menuju tempat di sekitar Sandung. Saat memanggul Pantar Pali, malhap terus berkumandang. Beras merah dan kuning terus ditaburkan. Malhap dan beras-beras ini diyakini mampu mendatangkan semangat dan kekuatan dari para roh leluhur dan nenek moyang, juga para penghuni alam lain, sehingga walaupun Pantar Pali berupa kayu tabalian sangat berat, warga yakin dan percaya bisa memanggulnya.
Cukup Imat. Hau. Jahab ko chen lah. Nah, dalam nemu chen aja tanggung jawab pengguna lu tahu. Boh, masuk ai. Cepat perjuangan aku. Itu makan tanggung sama Himalaya itu. Tanggung kebetulan anak lebihnya. Kan itu deh nama ho. Mengapa nih? Boleh. Gua. Nabi ada tele. Selamat ikut. Kailangan kapitan. Cerita tu na bahayan benang. Lupa ada tu. Ada jikau. Panter Pali yang lain yang diberikan oleh selain keluarga besar Robert juga diangkut menuju lokasi sekitar Sandung. Kaum perempuan menyiapkan piring berisikan beras, daging, emas dan tulang hewan yang dibunuh sebagai alas bagi berdirinya Panter Pali. Mari tukang ini. Aku yang mana? Anu mana? Kenal je jual tadi aja. Terakah tadi yang tahu tetap bahaya kira. Ya buat tak piring anu yang ilah kang ahem muruk lagi kalau palu punduk kay kere. Iyo. Menak nambah ra kabeh tabur mo dali. Ay jaga mo pak na wa. Ano ba? Naikan puy ba tamalian ka tamatong sambu. Ayo, 1 2 3, ayo.
Di saat Robert, warga dan keluarga besar Singa Andom mendirikan Pantar Pali, warga yang lain bersama-sama memasak daging hewan yang sebelumnya telah dibunuh. Gumerson dan sebagian warga bersiap membongkar Sapundu dan Sanggaraya. Bentuk Sapundu merupakan wujud dari liau yang ditiwah. Misalnya, ketika masih hidup dia menjadi tentara, maka Sapundunya pun berbentuk menyerupai tentara. Sebelum membongkar, Gumerson membunuh seekor babi yang nantinya juga dimasak warga. Sapundu-sapundu dan isi Sanggaraya dipanggul bersama, kemudian didirikan di sekitar Sandung. Karena nilai budayanya yang tinggi dan hanya ada karena upacara tiwah, membuat banyak orang tertarik pada Sapundu. Kini di Kalteng pencurian Sapundu marak, sebagian melibatkan warga lokal yang melakukannya karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Beberapa kasus pencurian dan penyelundupan Sapundu keluar Kalteng, bahkan hingga keluar negeri, digagalkan polisi. Sebagian pelakunya ditangkap, sebagian dihukum, sebagian tidak. Sebagian lainnya kena kutukan para liau. Mereka yang mencuri Sapundu tak jarang jadi gila. Kalaupun tidak, kehidupan mereka pasti tak pernah berjalan baik. Sebelum semua didirikan di sekitar Sandung, tiba-tiba dan tanpa diketahui sebelumnya, seekor elang terbang di atas Pantar Pali. Arahnya dari barat, tempat matahari tenggelam, ke arah timur, tempat matahari terbit.